bila bisa menjawab pertanyaan saya, melalui Al-Quran, saya bersyahadat. Nama saya adalah Lamsen Naibaho. Tinggal di Bekasi, beragama Kristen Advent. Tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my dear brothers and sisters in Indonesia. I'm Dr. Zakir Naik, and it's a pleasure and honor for me to announce that very soon, in the next few days, I will be coming to Indonesia for a lecture tour. Inshallah, we'll be having a lecture tour from the 13th of June 2025 till the 30th of June 2025, and this would be Dr. Zakir Naik and Sheikh Farid Naik Indonesia Lecture Tour 2025. I'll be arriving in Jakarta, inshallah, on the 13th of June, and in this full, complete lecture tour, I'll be giving 4 major talks. There'll be other events, but there'll be 4 major talks in 4 major stadiums of Indonesia. Dr. Zakir Naik beneran batal? Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, batal. Menimbang manfaat mudarat, akhirnya kita putuskan. Assalamualaikum semua. Kabar mengejutkan datang untuk Anda yang telah menantikan kehadiran Dr. Zakir Naik di Indonesia tahun 2025. Tur dakwah yang dinanti-nanti resmi dinyatakan batal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kupas secara lengkap. Jadi kali ini kita memberitahukan secara resmi, Kohani sebagai Ketua Pembina Yayasan DZN Indonesia sudah mengumumkan bahwa Dr. Zakir Naik untuk kunjungan 2025 ke Indonesia dengan resmi dinyatakan batal. Dr. Zakir Naik Indonesia Lecture Tour 2025 batal resmi. Dr. Zakir Naik dijadwalkan akan hadir di Indonesia dalam rangkaian tur dakwah ke 4 kota besar. Surabaya, 21 Juni 2025. Malang, 22 Juni 2025. Solo, 25 Juni 2025. Jabodetabek, 28 Juni 2025. Tur ini awalnya dirancang sebagai kunjungan terakhir beliau ke Indonesia, dengan mengangkat tema-tema besar lintas agama, sains, dan keimanan. Bahkan, teknologi AI rencananya akan digunakan untuk subtitle real time. Saya secara pribadi dan atas nama Yayasan Zakir Naik Indonesia mohon didoakan semoga Allah mengampuni, memaafkan, dan menerima tobat saya dan tim, dan mohon doakan kami, berikan kami juga maaf yang sebesar-besarnya untuk siapapun yang Masya Allah sudah terlalu banyak, mulai ulama, mulai tokoh masyarakat, mulai kepala daerah, polisi dari berbagai pangkat, TNI Angkatan Laut dan Marinir pada khususnya, yang begitu banyak support kepada kami, yang menyediakan tempat, yang punya hotel, IB, Al-Azhar, Lafayette, Juragan 99, Tom Libava, atau jangan banyak, kalau disebut terlalu banyak, sampai kepala saya pusing ngebayanginnya. Ini keterlaluan dengan support sebanyak ini, kita masih bisa kecolongan juga, mohon dimaafkan, dan jika ada yang salah, mudah-mudahan menjadi pahala, dan doakan juga agar dipundahkan Allah menyelesaikan semua ini. Dan yang terutama adalah kita doakan Dr. Zakir Naik, Allah lindungi, Allah mudahkan, Allah rahmati, dan Allah gantikan dengan pahala sebaik-baik pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya ya buat para pemirsa dan juga masyarakat
pada umumnya yang menantikan kedatangan Dr. Zakir Naik 2025, kita perlu berlapang dada ya dengan berita ini. Kami semuanya mohon maaf apabila dianggap apa istilahnya macam-macam gitu. Silakan bisa menghubungi yayasan dengan nomor yang tadi Kohani sudah sebutkan. Bila mana juga sudah ada yang mengirimkan donasi, kirimkan bukti transfer, nanti akan kita ganti karena kita perlu nomor rekening pengirimnya ya dan nama pengirimnya. Baik, kalau gitu aja ya. Siap. Buat yang kenal anak, siapa tahu ada yang nonton tahu, tolong kabari kami dan nasihati orangnya untuk bertanggung jawab. Ini miliaran utang yang kita harus tanggung jawab dia. Sebagai ketua dan yang menjamin, mengatakan, mengetahui semuanya, tanggung jawab dia. Baik. Dr. Zakir Naik, seorang cendekiawan muslim yang dikenal di seluruh dunia, dijadwalkan akan datang ke Indonesia pada bulan Juni 2025 ini. Tur ini disebut-sebut sebagai kunjungan terakhir beliau ke Indonesia dengan jadwal di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Surabaya, Malang, Solo, dan Bogor. Bahkan, acara ini dirancang dengan teknologi terjemahan real-time berbasis AI agar bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, baik muslim maupun non-muslim. Harapannya, ini menjadi momentum besar dalam dakwah Islam yang cerdas dan damai. Namun, pada 11 Juni 2025, panitia dari Yayasan Rukun Indonesia bersama perwakilan seperti Koh Donditan dan Hani Kristianto mengumumkan bahwa kunjungan tersebut resmi dibatalkan. Alasan resminya, Dr. Zakir Naik beneran batal. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, batal. Gimana ceritanya kok bisa batal? Menimbang manfaat mudarat, akhirnya kita putuskan ini nggak bisa kalau nggak dibatalkan. Gitu. Ternyata orang yang tadinya janji sudah ada kerjasama hak siar eksklusif sama TV One yang bilang mau kasih uang mulai berapa belas M sampai terakhir 3 M juga nggak bayar. Siapa? Ya kan udah saya gebukin depan Kodondi. Enggak, namanya siapa dong? Sini dong. Namanya Anang Sedinu. Sebagai apa? Jadi Anang Sedinu saya tadinya nggak kenal. Kalau tahu kenapa sih kan banyak nanya, kenapa sih Kohani bisa ketipu? Dengan ini kami umumkan bahwa tur dakwah Dr. Zakir Naik tahun 2025 di Indonesia secara resmi dibatalkan. Ketua Pembina Yayasan DTN Indonesia, Kohani, dengan suara berat menyampaikan pengumuman mengejutkan ini. Alasan pembatalan? Masalah internal, kurang koordinasi, dan beban hutang miliaran rupiah akibat kesalahan pihak ketiga. Mereka juga menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak, dari ulama, pejabat daerah, TNI, hingga sponsor. Ribuan calon peserta merasa kecewa, terlebih banyak yang telah memesan tiket dan menyusun agenda perjalanan ke kota-kota tersebut. Yayasan juga membuka komunikasi untuk refund dana donasi yang telah disalurkan oleh para simpatisan. Ini bukan sekadar pembatalan acara. Ini kegagalan yang menyisakan tanggung jawab besar, moral maupun finansial. Dr. Zakir Naik adalah sosok penting dalam dakwah internasional. Sejak awal meninggalkan profesi medis, beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk perbandingan agama yang rasional dan terbuka. Kita doakan semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik bagi beliau, tim, dan yayasan penyelenggara. Semoga ini menjadi pelajaran untuk semua pihak dalam manajemen acara dakwah skala besar. Jika Anda merasa informasi ini penting, jangan lupa klik like. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Subscribe untuk update terbaru seputar dunia Islam, dakwah, dan peristiwa besar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.